Sepatu yang kalian tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ini dia HIM 500 kolaborasi Panji Pragiwaksono x Emba Footwear. Nah, gue akan bahas sedikit tentang sepatunya ya. Jujur yang gue pegang waktu itu ternyata memang adalah prototype, bukan barang ready-nya untuk kalian. Gue ngeliat ternyata cukup banyak beberapa improvement yang gue suka adalah shape-nya di sini ya, si kapsolnya memang agak sedikit berubah dan gue sangat penasaran tentang kualitas sepatu ini di dalamnya seperti apa, makanya gue akan bongkar sepatu ini. Gak usah ngomong lama-lama lagi kali ya, langsung aja kita gas bongkar sepatunya. Balik lagi di studio dan ini dia Emba X Panji Pragiwaksono HIM 500. Pertama dari materi upper nih ya. Uppernya ini full kulit sintetis. Gak gimana-gimana banget. Seperti biasa kalau ngomongin sintetis atau bukan, kita enaknya bakar-bakar nih. Yuk kita bakar bareng. Kalian bisa lihat sedikit, ini memang kebakar khasnya kulit sintetis. Sebelum kalian nanya, lu takut ya bang sama Panji, makanya nggak dipotong-potong, nggak dibakar-bakar? Enggak guys, gua mau kasih tahu sama kalian. Jadi kita akan punya segmen baru di akunnya Showworkshop ya nanti ya. Di akun Instagramnya Showworkshop namanya SW Build. Dan di sana kita akan nge-build beberapa hal yang menurut kita nih, ini bisa di-improve. Spoiler aja, sebenarnya kita punya satu sepatu buat dibuka di sana, yaitu Salomon X Vibram. Kayak gimana kan? Nanti tunggu aja tanggal mainnya, kita akan rilis di Instagramnya Showworkshop. Nah, lanjut dulu ya, kita bahas ke material sepatu ini. Nah, material sintetisnya itu ada di kelas-kelas yang 500 ke bawah, kayak Hayden CB, kemudian Unerd, Footstep juga sempat pakai sintetis, tapi Footstep kualitasnya di atasnya ini ya. Jadi sebenarnya untuk sepatu 500, kalian dapat sintetis, kalau kalian inget nih, kata-kata gue selalu gue bilang wajar-wajar aja. Nah, balik ke sini, satu yang gue cukup suka juga, creasingnya cukup minimal. Gue udah pakai, jadi creasingnya setelah kita pakai tuh ya cukup pakai harian aja gitu ya. Masih baru segini. Ini gue cukup appreciate sih buat kalian yang punya sensitivitas nih sama creasing-creasing di toe areanya. Ini sepertinya sepatu buat kalian. Dari segi upper-uppernya ya begitu aja, nggak ada yang spesial dan gimana banget. Gue pribadi akan kasih rating buat upper ini ya 6 dari 10. Tapi ada satu yang khusus harus kita bahas untuk sepatu ini adalah lastnya. Beda dengan sepatu ini, gue ngeliat lastnya itu sebenarnya paling dekat dengan lastnya Air Max kalau kita compare dengan sepatu Nike yang lain. Ini ya, gue coba liatin ya, gimana dia itu lebih meruncing si ujung depan sepatunya, jadi nggak terlalu bulat, tapi juga sekaligus punya punggung kaki yang sebenarnya cukup tinggi. Nah, ini khas banget sama Air Max. Gue nggak tahu apakah mereka memang terinspirasi dari Air Max untuk kelasnya, atau mereka memang mengejar estetika kelasnya Air Max, atau gimana, mereka bikin baru lah, atau memang mereka bisa tiru plek-plekan, gue nggak tahu. Kalau dibilang tiru plek-plekan tuh kayaknya enggak, karena ada beberapa perbedaan yang signifikan ya. Nah, balik ke sepatu ini, sepertinya arah-arahnya desain-desainnya itu ke sana. Dan satu yang gue lihat di sepatu ini, improvementnya tuh gimana. Jadi, kalau kita ngomongin las itu kan urusannya sama bentukan upper. Bentukan upper ini tuh cukup bagus, cukup bisa ngikutin si lasnya, bahkan nggak ngebulet kayak terakhir kita lihat. Kalau kita lihat terakhir, itu bagian solnya ini ngebulet, dan sekarang di sini udah nggak terlalu ngebulet lagi. Bagian sininya mulai ngeramping dan mulai nekuk gitu ya, dan bagian sininya waist-nya mulai ngecil. Itu menarik sih kalau menurut gue ya. Untuk kelas nih, khusus untuk kelas aja, gue akan kasih 8 dari 10. Lanjut, kita masuk ke konstruksi-konstruksian di bagian dalam ya. Ini tuh kayak gimana ya eksekusinya? Eksekusinya memang ya masih kayak Jordan-Jordanan lagi sih. Lidahnya mesh, terus dikasih padding-padding di dalamnya, ya Jordan sama Air Force One banget. Kemudian masuk ke dalam sini, di sini nggak ada padding-padding ya, yang samping-sampingnya sini. Begitu aja. Ini, oh sorry, ada busa sedikit ya, tapi nggak terlalu empuk, nggak gimana-gimana banget juga. Kemudian di bagian belakangnya baru rada empuk. Ya, ini yang khas Jordan-Jordanan kayak begini ya. Buat mesh yang dipakai ini mengingatkan gue sama Runstar Hike yang kemarin, tapi ini di bawahnya Runstar Hike yang kemarin. Jadi nggak sebagus itu, jujur biasa aja. Tapi ya kalau kita ingat kan emang harganya beda ya, nggak apple to apple. Terus, nah bagian dalamnya ini nih, jadi bagian uppernya itu ditempel ke bagian busa ini. Ya ini busa yang jadi dasar si uppernya. Gue lihat kayaknya Emba agak ngirit juga, jadi pola-polanya itu dibikin sedikit. Kenapa? Karena biasanya nih kebanyakan kalau bikin sepatu kayak gini, si pola-pola ini tuh sampai bawah, bagian dalamannya itu nempel sama bagian upper, terus sampai bawah ya dijahitnya ke bawah gini. Ini enggak, mereka bener-bener ngirit banget sumpah. Nggak ngerti deh efisiensinya apa gimana kali ya. Nah ini nih kayak gini nih. Tapi mungkin
mungkin ya, itu juga menandakan kalau si Emba ini tuh sebenarnya sangat efisien dalam membuat sepatu. Potongannya bagus, kayaknya udah pakai alat yang laser gitu ya. Rapi aja kok. Jadi gue ngelihat Emba tuh, gue masih ngerasa Emba itu tuh masih punya banyak ruang buat improve. Jadi ini bukan yang terbaik. Tapi gue selalu appreciate brand lokal yang nggak fokus sama gimmick, malah fokus sama improve quality-nya, improve kerapihannya, improve hal-hal seperti itulah. Jadi buat segi kerapihannya itu luar dalam gue suka. Ini liningnya biasa aja, liningnya nggak bagus-bagus amat. Ini ada busa lagi juga, busa tipis ya, busa tipis ditempelin ke bensol, jadi 2 lapis. Bagian dasar bawahnya gue appreciate juga lumayan. Kayaknya improvement dari dulu itu adalah penambahan busa ini. Nah, waktu kemarin gue nyobain sepatunya yang prototype-nya, bagian ininya tuh berasa banget. Nah, ini tuh udah nggak berasa, biasa aja jadinya. Itu kalau gue perhatiin ya, itu keredam sama si busanya ini. Jadi good job buat Emba berhasil ngurangin hal-hal seperti itu. Nah, jadi untuk semua konstruksiannya, jujur menurut gue itu ya nilainya akan biasa-biasa aja di 6 dari 10 gitu. Tapi gue pengen kalian mengerti kalau semua yang dikerjakan sama Emba itu semuanya sangat rapih dan sangat gue appreciate. Strobel stitch-nya jahitannya rapih, di atasnya jahitannya rapih, eksekusi potongan polanya rapih, semuanya tuh rapih. Ini menandakan bukan Kantin Ortus lagi aja yang pintar bikin rapi-rapihan. Banyak banget brand-brand lain yang juga sangat concern soal kerapi-rapihan. Nah, mungkin salah satunya si Emba ini. Itu tadi yang gue temukan di dalamnya ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian sole, di mana gue akan menggabungkan pembahasan insole dengan outsole sekaligus. Jadi insole-nya ini sekarang udah lebih rapih dari sebelumnya. Kita mending tes hidrometer aja bareng-bareng ya. 16,5 buat insole ini proper sekali. Nikmat empuknya dapat, tapi nggak terlalu tebal. Ini gue suka. Buat bahannya, ini mengingatkan banget sama 910 Yuza yang kemarin, dan bedanya itu di sininya nih. 910 Yuza kemarin itu pakai material yang honeycomb, yang ini enggak. Jadi empuknya berasanya cukup enak. Dan kalau kita ngomongin outsole-nya, ini tuh bahan TPR yang sama sebenarnya. Gue masih megang bagian ini nih, sininya tuh sama yang waktu gue pegang dulu di awal. Nah, cuman sekarang mereka itu tuh kayak punya kandungan rubber sedikit lebih banyak, plus dikasih kontur kayak begini nih. Ini kerasa banget sih rubbernya nambah ya. Nah, kontur-kontur ini juga nambahin grip. Jadi satu yang gue rasakan banget sama sepatu ini adalah gripnya. Gripnya itu di lantai keramik, di tempat-tempat yang licin lah ya, lantai-lantai mall gitu ya, itu masih oke gripnya. Tapi yang jelas ini se-improve apa, sebagus apa, cukup bagus buat bisa kalian pakai sehari-hari. Kita tes hidrometer juga deh kekerasannya ya. 4,5 buat ini cukup menarik ya, karena kalau kemarin itu gue nggak sempat tes hidrometer, cuma kalau yang kemarin yang sebelumnya itu tingkat kekerasannya ada di 50-an. Jadi lumayan tambah empuk. Dan setahu gue, Emba ngembangin sendiri si kapsolnya ini. Kapsol ukuran 46 loh, susah banget nyarinya di Indo. Dan kapsolnya ini juga harus mengikuti bentuk uppernya, ya kan? Kalau kalian bisa lihat, uppernya itu sangat-sangat ramping sekali. Ini juga akhirnya mencoba ramping gitu ya. Nah, kalau kapsolnya, jika dulu bagi gue itu 4 dari 10, sekarang cukup improve lah 6 dari 10 gitu ya, secara totalnya. Nah, yang jadi pertanyaan terakhir adalah kenyamanannya. Oke, gue mau jujur sama kalian, sepatu ini kagak nyaman. Karena sepatu daily gue juga ada yang kapsol, itu jujur buat gue lebih nyaman, lebih enak, meskipun ya agak 11-12 gitu ya. Apa sih faktor yang buat gue akhirnya lebih nyaman dengan sepatu harian gue versus yang ini? Ya salah satunya adalah faktor ini nih, kapsolnya ini yang paling ganggu menurut gue, karena ya kaku keras, jadi ya pas diinjek gimana pun empuk-empukan solnya ya tetap aja gitu berasa. Ya mungkin ya belum break in juga, gue nggak tahu, karena ya kalau udah break in mudah-mudahan bisa jadi lebih lentur dan lebih enakin lagi. So far sih menurut gue ini belum sampai segitunya. Nah, fitnya gue suka. Untuk kenyamanan itu kaki gue nggak kejepit, punggung kakinya bisa terakomodasi dengan baik gitu. Fittingnya lebih ke ini sih yang bikin gue penasaran nih. Ini sepatu uppernya sintetisnya banyak, tapi gue nggak ngerasa terlalu kegerahan pakai sepatu ini. Untuk kenyamanan buat gue nggak enak banget, biasa-biasa aja. Ya 5/10 ratingnya. Makanya gue akan kasih total rating buat sepatu ini 6,2 dari 10. Tapi kita nggak bisa ngeliat dari segi teknisnya aja. Meskipun gue ada yang suka dan menurut gue ada yang kurang gitu ya dari segi teknisnya, ini tuh collectible item. Makanya gue mengundang temen gue yang memang pendengar Panji yang setia gitu ya sejak awal podcast Hiduplah Indonesia Maya untuk mengomentari sepatu ini nih dari perspektifnya dia sebagai seorang penggemar Panji. Gue suka dengan beberapa influencer yang memang into dengan brand lokal. Maksudnya gue senang ketika akhirnya brand lokal bisa keep up, termasuk Putar Emba ini yang memang bisa kita nggak sih
dengan influencernya ini. Oh iya, benar-benar. Entah itu dari kolaborasinya, yang kolaborasinya berarti bukan kolaborasi yang asal ada dan asal itu aja, tapi emang si penjualnya juga into dengan si kualitasnya dan lain-lainnya. Terkait model dan desain, menurut gue ini sepatunya oke, tapi gue bilang oke banget atau keren banget sih enggak ya, karena ini sejujurnya personal gue nggak terlalu suka model sepatu kayak gini, dan bisa dibilang udah ada lah ya di pasaran dengan merek lain. Kaki gue termasuk gede dan gue dikasih sampel dengan ukuran yang sama, ini pas banget ya di kaki gue. Buat tipe kaki gue yang lumayan cukup lebar di ujungnya, ini nopangnya baik dan nyaman lah, nggak gerah juga. Nah, ini collectible item apa enggak? Menurut gue ini collectible item dan harus dibeli ya menurut gue, karena ini kan edisi spesial ya 500 dari podcast Hiduplah Indonesia Maya, yang belum tentu nih kedepannya bakal ada lagi. Oke, itu dia perspektif teman gue, dan gue pribadi kalau memposisikan diri gue sebagai seorang pendengar setia Panji pun gue akan merasa barang ini sebagai collectible item sangat layak dan sangat wajar sekali ya. Di harga 500, collectible item limited buat 500 orang penggemar itu menurut gue masih waras-waras aja, masih wajar-wajar aja gitu ya. Yang jadi pertanyaan sih cuma satu, berapa lama barang ini akan dipajang ya. Kalau memang akan dipajang sekian lama gitu ya, ya durabilitas juga masih menjadi isu lah buat gue. Tapi di sisi yang lain gitu, gue juga melihat ada perspektif baru lagi nih. Emba itu keluar dari zona nyaman, mengembangkan sepatu seperti ini, barang yang seperti ini gitu ya, meskipun belum maksimal, itu adalah sebuah bentuk kepedulian dari seorang influencer yang diajak kerjasama dengan sebuah brand. Dimana gue ngobrol sama Bang Panji langsung, gue mendapat cerita kalau memang waktu Emba develop ini, Bang Panji itu sangat-sangat concern sekali dari kualitas, desain, dan banyak lagi poin-poin di sepatunya biar sesuai dengan harapannya dia gitu ya, nggak sekedar taruh nama doang. Dan disinilah terjadi kolaborasi yang sehat. Footwear Emba memberikan sebuah produk dengan improvement kualitas yang apa ya, lewat masukan dari si influencernya dan standar influencernya gitu ya. Jadi nama besar si influencer pun tidak tercoreng banget karena kualitasnya masih bisa dikejar. Nah, sedangkan di sisi yang lain, seorang influencernya pun bisa memberikan sebuah value, sesuatu lah terhadap barang limited yang dikerjasamakan dengan dia. Nah, kolaborasi-kolaborasi inilah sebenarnya yang kita butuhkan, karena kita udah capek lihat kolaborasi-kolaborasi entah siapalah itu gitu ya, kolaborasi dengan sebuah brand tanpa mempedulikan kualitasnya. Mereka cuman ganti colorway doang, mereka cuman tempel logonya doang, ya forward. Nggak ada maksud dan tujuan apa-apanya. Bahkan menurut gue, seorang influencernya pun bisa tercoreng namanya dengan kolaborasi-kolaborasi itu. Nah, ketika kita lihat kolaborasi ini adalah sebuah model, role model bahkan kalau menurut gue, ketika kolaborasi bisa terjadi dengan sangat baik. Gue kalau ngelihat dari sisi kualitas ini biasa aja, tapi kalau dari sisi collectible item, gue approve, gue sangat appreciate, dan gue pribadi, kalau gue memang penggemar Panji yang udah nonton dari episode 100 sampai 500, gue pribadi akan beli, jujur. Terkhusus harganya masih wajar-wajar aja, nggak kayak kolaborasi yang lain, sedari awal sudah nggak masuk akal harganya. Nah, terkhusus buat kalian para reseller, tolong jangan goreng-goreng harga ini, karena gue tidak merasa ini akan worth di atas 500.000 bahkan sebagai collectible item. Nah, sebelum closing, gue pengen mengundang Erik buat masuk. Sini, Erik. Gimana kalau kita coba improve atau kita custom ya barang Bang Panji ini, terus nanti kita kirim balik ke dia di SW Build. Setuju gak? Setuju banget. Nah, gue udah kebayang beberapa konsepnya sih buat sepatu ini. Nanti mungkin update-update-nya akan lebih banyak di IG Shop, dan gue serahkan padamu untuk mengcustom sepatu Bang Panji ini. Oke? Ikutin terus Instagram Shop buat ngeliat gue custom sepatu ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube Shoepolis. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.